لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan, kelapangan waktu, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, melaksanakan iktikaf kita mengikuti kajian ilmu yang insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki amaliyah-amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'in, untuk para ulama dan seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian hadis, kita akan membaca kitab Sunan Abu Daud jilid 3. Sunan Abu Daud jilid 3. Sebelum kita memulai kajian hadis, mari kita membuka majelis ini dengan membacakan suratul Fatihah. Kita tujukan untuk saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera Utara yang saat ini sedang mengalami musibah, sudah memasuki minggu ketiga. Dan kita tujukan untuk saudara-saudara kita jamaah Masjid At-Taubah yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah segera sembuhkan dan berikan kesehatan. Untuk saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera Utara, semoga Allah berikan kesabaran. Semua penderitaan dijadikan tabungan amal. Yang wafat sudah 1.100 lebih, yang hilang masih sekitar 300-an. Semoga kematian saudara-saudara kita itu sebagai kematian yang syahid fisabilillah. Al-Fatihah ila kulli niyatin salihah wa li ahlil musibah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak sekalian, Allah itu telah menyampaikan dalam ayat yang sangat populer yang sudah berpuluh-puluh kali kita baca dan selalu disampaikan oleh para dai, para ustadz, para kiai, tentang bencana alam. Tetapi ya kita yang tidak sadar-sadar ya, sudah berkali-kali menimpa negeri kita, tapi selalu saja tidak membuat kita sadar dan terus-menerus membuat kerusakan. Pertanyaannya itu, kenapa kita tidak sadar? Ya memang kenyataannya ayatnya itu menceritakan orang yang tidak sadar, Pak. Bapak pasti sering dengarkan ayatnya kan? Surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ayat yang sangat populer. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah nampak, pernah terjadi, pasti terjadi, kelihatan gitu, kira-kira lebih bahasa artinya begitu. Fasadu, kerusakan, fil bari wal bahri, di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas,
karena perbuatan tangan manusia. Liuliqahum ba'dalladzi amilu, Allah timpakan, Allah rasakan akibat dari sebagian perbuatan mereka, la'allahum yarji'un. Harapannya Allah semoga mereka kembali, maksudnya kembali ke jalan yang benar. Tafsirnya Imam Suyuti menjelaskan semoga mereka bertaubat, tawwabun. Pak, itu kan ayat ya Pak, bercerita karena di depan itu pakai fi'il madhi, kata kerja lampau yang menunjukkan bahwa itu terjadi, pernah terjadi, sudah terjadi, atau pasti terjadi, itu ya kalau fi'il madhi. Zahara, malapetaka, kebinasaan, kehancuran itu sudah pernah terjadi, pasti terjadi, tapi di ujungnya itu Allah bilang la'allahum yarji'un. La'allahum itu kan sebuah ungkapan yang berisi harapan. Bapak lihat deh kalimat itu, seolah-olah Allah itu cuma berharap ya dengan ditimpakannya musibah di muka bumi ini kepada manusia, mudah-mudahan manusia bertaubat. Kenapa pakai kalimat la'allahum Pak? Nanti Bapak tanya ya Pak sama ustadz-ustadz lain, kenapa pakai kalimat la'allahum? Kok Allah masih sekedar berharap? Karena kenyataannya nggak ada yang bertobat Pak, kagak ada yang bertobat, kagak bakalan bertobat, kurang lebih begitu. Jadi Allah itu cuma bilang la'allahum yarji'un, ya mudah-mudahan mereka bertobat setelah mereka tertimpa bencana akibat dari perbuatan mereka sendiri. Kenyataannya nggak ada yang bertobat Pak. Ya, nanti juga kalau urusan ini sudah selesai akan ada bencana lagi. Banjir sudah berkali-kali di negeri ini, tanah longsor sudah berkali-kali akibat dari pembalakan liar, penggundulan hutan, akibat dari keserakahan. Ya, kita jangan melihat konteksnya itu Aceh dan Sumatera Utara ya Pak, karena seringkali ini di majelis-majelis ada yang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, itu kan Aceh sedang di Mekah, kenapa ditimpa musibah? Kok Aceh mulu yang kena? Lu tolol lu nanya begitu. Mudah-mudahan di jamaah Masjid At-Taubah nggak ada yang setolol itu. Kalau yang ditimpa musibah itu, yang meninggal itu mati syahid semua, ya. Kan saya pernah menyampaikan dalam hadis dulu beberapa bulan yang lalu tentang orang-orang yang mati syahid, yang tenggelam di laut, tenggelam di danau, tenggelam di sungai, itu matinya mati syahid. Yang ketimpa bangunan matinya mati syahid, bukan syahid hakiki yang perang ya, itu nggak usah ditanya. Yang rumahnya hancur, yang harus dirawat di rumah sakit, itu dosanya dihapuskan semua. Terus kenapa Allah milihnya Aceh? Emang yang pantas dapat itu Aceh, Sumatera Utara. Logikanya sederhananya begitu Pak. Kalau ada yang Bapak, kalau ada yang nanya jawab begitu. Yang pantas itu terima itu Aceh, karena yang pantas mati syahid itu Aceh, yang pantas dihapuskan dosa-dosanya itu orang-orang di Aceh dan di Sumatera Utara. Kalau di Jakarta enggak, udah kebanyakan dosanya, ngapusnya bingung. Ya, kan ada yang suka menyinyir-nyinyir tuh, kok tsunami Mekah malah kena bencana mulu. Memang dia yang pantas mendapatkan mati syahid. Memang mereka saudara-saudara kita itu yang pantas dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah, mendapatkan pahala yang besar. Terus yang diharapkan bertaubat siapa? La'allahum yarji'un itu siapa? Yang diharapkan bertobat itu kita, para pejabat, para penguasa, para pembalak hutan, orang-orang yang serakah, itu diharapkan bertobat dengan diberikan contoh itu. Tapi apakah bertobat? Nggak bakal bertobat Pak, karena Allah bilang la'allahum yarji'un. Ya kecil kemungkinannya ya, karena itu sebagai harapan saja. Nanti makanya timpa musibah. Karena Allah sayang kepada seluruh hambanya, maka diberikan peringatan supaya hambanya itu bertobat.
tapi nggak bertobat-tobat juga. Kalau nggak bertobat berarti siap menerima azab, kurang lebih begitu ya. Kalau ada yang tanya-tanya, bagaimana orang yang nebang hutan, yang mendirikan perusahaan bubur kertas nggak ketimpa musibah? Yang tertimpa musibah adalah masyarakat. Itu masyarakat yang akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah dan mati syahid. Yang diharapkan bertobat adalah yang di luar itu, walaupun kenyataannya tidak bertobat ya. Jelas ya Pak? Makanya kalimatnya la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali walaupun kenyataannya tidak kembali ke jalan yang benar maksudnya. Kalau ada yang bertanya-tanya, seperti itu jawabannya. Baik, sekarang kita masuk ke kitab Sunan Ibnu Majah, kajian hadis, babnya adalah Dzakharal fitanan wa dalaiha. Rasulullah mengingatkan tentang bencana-bencana bagi umat Islam dan penjelasan-penjelasannya gitu. Kira-kira bahasa Indonesia artinya begitu, dalaiha. Dzakharal fitanan wa dalaiha. Hadisnya nomor 4242 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Yahya ibnu Utsman ibnu Sa'id al-Himsi. Hadatsana Abu Mughirah. Hadatsani Abdullah ibnu Salim. Hadatsani Ala'i ibnu Utbah an Umair ibnu Hani al-Anasi qala Sami'tu Abdullah ibnu Umar yaqulu kuna qu'udan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara fitanan fa'aksaru fi dzikriha hatta dzakara fitnatul ahlas. Nanti diingat ya, fitnatul ahlas. Faqala qail ya Rasulullah wa ma fitnatul ahlas? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya harabun wa harbun. Hiya harabun wa harbun. Summa fitnatul sarai dakhanuha min tahtil qadami rajuli min ahlil baiti yaz'amu annahu minni wa laysa minni wa innama awliyai muttaqun. Summa yuslihun nas ala rajuli karukil ala dil'in. Summa fitnatul duhaima la tada'u ahadan min hadhil ummati illa latamathu tamatan fa idza qila in kadat tamudat yasbahu rajulu fiha almu'minan wa yamsi kafiran hatta yasirun nas ila kustatin imanan lan nifaqa fihi wa kustatin nifaqa la imanan fihi fa idza kana dhakum fanzuru wad dajalu min yaumihi aw ghadihi. Nah, ini hadisnya agak panjang, kita terjemahkan satu persatu. Hadatsana Yahya ibnu Utsman ibnu Sa'id al-Himsi, meriwayatkan kepada kami Yahya ibnu Utsman ibnu Sa'id al-Himsi. Hadatsana Abu Mughirah, meriwayatkan kepada kami Abu Mughirah. Hadatsana Abdullah ibnu Salim, meriwayatkan kepada kami Abdullah ibnu Salim. Hadatsani Ala'i, meriwayatkan kepadaku Al-Ala'i ibnu Utbah. An Umair ibnu Hani al-Anasi, dari Umair ibnu Hani al-Anasi qala, Umair berkata, sami'tu Abdullah ibnu Umar yaqul, aku mendengar Abdullah ibnu Umar, Abdullah anaknya Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, berkata, kunna qu'udan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakaral fitanan fa'aksaru fi dzikriha hatta dzakara fitnatul ahlas.
kami, kata Abdullah ibnu Umar, suatu hari duduk-duduk bersama Rasulullah, kumpul-kumpul gitu ya, kongko-kongko. Fadzakara fitanan, lalu Rasulullah berwasiat mengingatkan tentang cobaan-cobaan yang dialami oleh umat Islam. Fa'aktsaru fi dzikriha, Rasulullah banyak bercerita tentang cobaan-cobaan yang dialami oleh umat Islam gitu dalam tausiahnya gitu ya. Hatta dzakara fitnatul ahlas, sampai Rasulullah menyatakan akan ada cobaan bagi umat Islam yang namanya fitnatul ahlas. Ya, nanti cobaan itu umat Islam ada 3 ya Pak. Yang pertama ahlas, namanya ahlas. Ahlas itu artinya nempel Pak. Kalau di Arab itu orang kalau mau naik unta atau naik kuda, narok bahan di punggungnya unta, pluk, nempel, ditempelin, habis itu baru taruh pelana, itu namanya ahlas. Makanya disebut ahlas karena itu fitnah, itu cobaan itu akan nempel terus pada umat Islam, kurang lebih begitu ya. Faqala qail, lalu salah seseorang bertanya, ya Rasulullah, wa ma fitnatul ahlas, wahai Rasulullah, apa sih itu cobaan ahlas, itu fitnatul ahlas? Qala, Rasulullah berkata, hiya harabun wa harbun. Cobaan fitnatul ahlas yang menimpa umat Islam itu tandanya 3, perpecahan, 2 tandanya, perpecahan, permusuhan, perselisihan, lalu peperangan. Perpecahan, perselisihan, dan akhirnya adalah peperangan. Kapan itu terjadinya Pak? Fitnatul ahlas itu menurut para ulama sudah terjadi sejak zaman para sahabat, ditandai dengan terbunuhnya Sayyidina Utsman ibnul Affan radhiyallahu an. Yang bunuh Sayyidina Utsman kan orang Islam Pak, betul nggak? Lalu dilanjutkan dengan terbunuhnya Sayyidina Ali, lalu terbunuhnya lagi Sayyidina Husain dan seluruh keturunan Rasul, dan sebagian besar keturunan Rasulullah di Karbala. Siapa yang membunuh? Yazid. Yazid siapa? Anak Muawiyah. Muawiyah siapa? Sekretaris Rasulullah. Umat Islam itu kalau dipikir-pikir pusing kepala saya kalau baca sejarah itu Pak. Ini kenyataan nih Pak, realita, fakta. Siapa yang cucu Rasulullah dibunuh oleh anaknya sekretaris Rasulullah? Kau bayangin aja baik-baik tuh, kau pikirin baik-baik deh. Kita zaman dulu di Betawi nih Pak, kalau kita mau berantem sama orang, kita serap-serapin dulu dia anak siapa, cucunya siapa, encingnya siapa, encangnya siapa. Kalau anak kiai kita kagak berani ngelawan, baru anak kiai doang. Jangan-jangan itu mah anak kiai, apalagi anaknya mualim, mualim di atasnya kiai Pak. Jangankan kita ribut-ribut sama dia. Saya kasih contoh nih Pak, adabnya orang Betawi biar Bapak paham. Di rumah saya di Petukangan, Jalan Anggrek, Tukang Utara, ada orang-orang yang suka main QQ sama kayak main capsah di warung kopi. Di situ ada ustadz, ada ulama besar, Ustadz Abdillah pendiri Darun Najah, suka lewat ke rumah saya karena sahabatnya ayah saya. Begitu beberapa kali dia lewat, itu yang main QQ sama main capsah, atau capsah Pak, atau remi, langsung kontan berhenti, nggak usah pakai dilarang Pak. Udah mulai sekarang kita berhenti, kagak enak Ustadz Abdillah lewat mulu ke rumahnya Wan Salim. Pokoknya orang Betawi itu kalau lagi ada berbuat kemungkaran, kiai lewat berhenti, nggak usah pakai dilarang. Kalau orang Arab cucunya Rasul dibunuh Pak, palanya dipotong, dibakar, ditendang-tendang. Habis itu ribut terus, kagak ada berhenti-berhentinya Pak. Itu fitnatul ahlas namanya. Berdiri daulah Bani Umayyah, membantai keturunan Sayyidina Ali, memfitnah Sayyidina Ali dan keturunannya di mimbar-mimbar Jumat. Lalu Sayyidina Bani Umayyah ditumbangkan oleh Bani Abbasiyah, keturunan pamannya Rasul, Abbas. Habis itu keturunan Bani Abbasiyah membantai keturunan Bani Umayyah. Terus saja begitu, kagak ada habisnya sampai sekarang. Kau lihat aja itu di Arab kerjaannya saling membunuh sesama umat Islam.
Ya, itu yang disebut dengan fitnatul ahlas. Umat Islam itu berselisih. Nah, sekarang umat Islam ini salah satu ormas Islam yang terbesar di Indonesia sedang dilanda fitnatul ahlas. Pimpinannya berselisih, tapi dia fitnahnya dua, fitnatul ahlas dan fitnatul sara. Berselisih, ribut karena kesenangan dunia. Ada yang berselisih karena perbedaan paham. Ada yang di dulu itu karena perbedaan paham, karena perbedaan alasan, perbedaan aliran, karena perbedaan fikrah, kelompok pemikiran dan lain-lain. Ya, kalau yang sekarang terjadi saya sebut saja di Nahdlatul Ulama, itu fitnatul akhlas sekaligus fitnatus sara. Pimpinan umat Islam, kiai-kiai ribut, berpecah, berselisih karena urusan fulus, urusan ijon-ijon tambang. Ya, ada ribut jadinya. Saya tuh udah bicara sama kawan-kawan saya, alumni pesantren itu, NU itu jangan mau dikasih tambang gitu. Ya, masa NU funding father negara ini, stakeholder negara ini, NU itu funding father negara ini Pak, NU, Muhammadiyah dan beberapa ormas Islam yang berdiri lebih tua dari negara ini, lebih tua dari negara ini berdirinya NU itu, ikut memperjuangkan berdirinya negara ini. Tokoh-tokohnya adalah pahlawan nasional. Begitu pemerintahan yang sekarang ngasih tambang, yang ngusulin bahlil. Kalau saya itu gengsi itu Pak, saya jadi pengurus NU nerima itu Pak. Itu kan ibaratnya nih Pak, ibaratnya begini. Saya membangun perusahaan itu menjadi besar. Saya warisin kepada anak saya. Lalu anak saya mau warisan kepada cucu saya. Begitu saya tua, cucu saya ngasih jatah kepada saya, nih hasil perusahaan. Kok saya dikasih gitu, saya tersinggung Pak. HP urusan ini, perusahaan gue yang bangun, lu yang ngejatahin gue. Kan kurang lebih begitu Pak. Kalau saya jadi ketua umum NU itu saya panggil presiden, sini lu menghadap sama gue yang ngedirin ini negara. Kalau lu kan semuanya pejabat negara, jangan lu yang ngatur-ngatur gua. Pimpinan ormas itu, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan NU itu, kalau saya tuh Pak nggak mau dijadiin menteri. Negara ini gue yang punya, gue yang membangun. Berapa warga NU di Indonesia? 96 juta Pak. Berapa rakyat Indonesia? 270 juta. Sebagian besar adalah rakyat Indonesia itu adalah warga NU. Sebagian besar jamaah atau ini adalah warga NU. Ngaku apa kagak? Walaupun NU-nya NU kultural. Saya dikasih tambang itu saya kagak mau, tersinggung saya. Kasih tambang, ijon sama perusahaan, diijon sama perusahaan pengurusnya, akhirnya berantem. Itu fitnatul ahlas, fitnatus sara. Mudah-mudahan ulama-ulama kita itu pada sadar ya. Tapi kenapa itu terjadi? Ya memang udah disebutin nama Rasulullah dalam hadis. Nanti kita lanjutkan kajian ya, karena cinta dunia. Saya bilang sama kawan-kawan saya yang ya satu angkatan dari Tebu Ireng ya, saya bilang kok bisa begitu sih pemimpin ulama-ulama kita itu, mau itu bencana itu, pada saat dia terima itu bencana. Terus bagaimana kalau NU butuh uang, ormas Islam itu butuh dana untuk pengembangan umat dan sebagainya, minta aja dari negara, dari pemerintah. Orang yang punya negara ini NU kok, NU, Muhammadiyah, ya ormas-ormas Kristen, ormas-ormas Islam yang mendirikan negara inilah ya, bukan cuma NU. Nggak perlu punya tambang gitu. Ya, akhirnya jadi ribut kan sekarang, nggak tahu selesai apa kagak. Baik, itu namanya fitnatul ahlas Pak, yang sedang menimpa, yang sudah menimpa umat Islam sejak zaman para sahabat. Cirinya adalah, tandanya adalah perselisihan, perbedaan, pertengkaran, ujung-ujungnya peperangan. Ya,
Kita doakanlah supaya ulama-ulama kita di Nahdlatul Ulama itu tidak sampai pecah. Saya paling takut itu kalau ada NU reformasi itu. Aduh ya Allah, sayang sekali aset negara itu ya. Summa fitnatus sara, kata Rasulullah. Lalu terjadi fitnatus sara. Habis fitnatul akhlas ada fitnatus sara. Dakhanuha min tahtil kadami rajuli min ahlil baiti yaz'amu annahu minni wa laysa minni wa innama awliya'il muttaqun thumma yuslihun nasa ala rajuli karukil ala dil'in. Kata Rasulullah, setelah fitnatul akhlas ada fitnatus sara. Dakhanuha min tahtil qadami rajuli min ahlil baiti yaz'amu annahu minni wa laysa minni. Nanti kata Rasulullah akan ada aulia, akan ada ulama, akan ada tokoh agama yang mengaku-mengaku sebagai ulama, melanjutkan dakwahku, risalahku, dan juga ada orang yang mengaku-ngaku keturunanku, ya, tahtil qadami rajuli min ahlil baiti, kata Rasulullah akan ada asap, dakhanaha, keluar asap, maksudnya keluar bencana, keluar fitnah, tahtil qadami, dari bawah kaki, maksudnya dari ucapan-ucapan, dari perilaku, rajuli min ahlil baiti, laki-laki yang mengaku keturunanku, yaz'amu annahu minni, mereka mengaku-ngaku keturunanku, penerus risalahku, para ulama, penerus lisan Rasulullah, walaisa minni, sesungguhnya mereka bukan dari keturunanku, bukan penerus lisanku, bukan penerus risalahku, bukan ulama-ulama aku, bukan aulia aku. Wa innama auliyai muttaqun, karena sesungguhnya auliaku, wali-waliku, kata Rasulullah, penerus risalah ajaranku adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang-orang yang kesenangan, yang masih mengejar dunia, itu bukan penerusnya Rasulullah. Orang yang masih walaupun pakai sorban, pakai kopiah, tapi berebut tambang, itu bukan aulia Rasulullah itu. Bukan saya yang ngomong, ini hadis yang ngomong, hadisnya sahih, kalau nggak percaya baca sendiri. Ya. Walaisa minni innama auliyai muttaqun, kalau auliaku itu adalah orang-orang bertakun. Itulah fitnatus sara. Ada orang yang, ada ulama, ada yang mengaku keturunan Rasulullah, sesungguhnya mereka adalah orang yang cinta dengan kesenangan dunia, berebut harta kekayaan dunia, menjadi corongnya penguasa. Ya, kemarin waktu kampanye 2024 2019 tuh banyak tuh yang begitu, pakai sorban, ngaku Habib, turunan Rasulullah, jadi corong-corongnya penguasa. Ya, ini disebut oleh Rasulullah. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku turunan Rasulullah itu namanya apalah, Syarif, Habib, Syahid, Syarif, Habib, atau ulama apalah, kiai. Jadi corongnya penguasa, mengejar kesenangan dunia. Rasulullah bilang walaisa minni, itulah yang disebut fitnatus sara. Habis fitnatul akhlas. Kalau tadi fitnatul akhlas jelas Pak, perselisihannya fisik, ribut-ribut, perang-perang. Kalau fitnatus sara itu susah, udah susah umat membedakan, karena yang ngomong itu ulama Pak, yang ngomong itu Habib, Syarif, Sayyid, padahal mereka itu corongnya penguasa. Kata hadis, bukan kata saya, nggak percaya baca sendiri. Itu fitnatus sara. Umat sudah mulai bingung, ya. Nah, salah satu fitnatus sara ini yang berebut tambang itu fitnatus sara, demi kesenangan dunia. Kemarin semalam itu saya sempat nonton podcastnya Akbar Faisal,
dengan Islah Bahrawi. Ya, dia bercerita tuh, oh karena kenapa terjadi perselisihan di umat Islam, karena udah ada yang ngijon Pak, pengusaha udah ngasih sekian M, ada yang nggak kebagian, akhirnya ribut. Ya, yang ribut yang pakai sorban itu namanya fitnatus sara. Lalu kata Rasulullah, summa yuslihun nasa ala rajuli karukil ala dilain. Si aulia, ulama-ulama yang mengaku ulama, orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah itu menawarkan perdamaian semu kepada manusia, menenang-nenangkan manusia. Ya, kalau lagi bencana ini banyak nih yang nenang-nenangin, sabar, tawakal, percaya dengan pemimpin, percaya dengan presiden. Urusan percaya itu gampang, urusan sabar itu gampang, urusan tawakal itu orang Islam gak usah diajarin. Orang Islam itu udah paling sabar, udah paling tawakal, susah melulu juga dia sabar. Tetapi yang melanggar hukum harus dihukum, yang melakukan pembalakan liar itu harus dihukum. Kalau sabar nanti kita sabar, gampang itu urusan sabar. Tapi jangan dibiarkan pelanggaran hukum. Bapak tahu, relawan ada yang menyampaikan ada masjid di Tamyang itu, Tamyang. Kira-kira masjid itu tingginya berapa? Ada nggak 10 meter? Keuruk kayu yang kelihatan atapnya doangan. Itu berarti kayu gelondongan nutupin sampai 10 meter. Kebayang tidak kalau di bawahnya ada rumah-rumah, ada mayat-mayat? Ngangkatnya bagaimana? Karena penebangan dan pembalakan liar. Ya. Nah ini ya, nanti ulama-ulama banyak nih fitnatus sara, ulama-ulama yang jadi corong penguasa, nenang-nenangin umat. Rasulullah bilang mereka menawarkan kedamaian palsu, padahal mereka tuh corong penguasa. Itu fitnatus sara. Yang berikutnya summa fitnatu duhaima. Nah, ini yang paling mengerikan Pak. Ketiga, summa fitnatu duhaima. La tada'u ahadan min hadhil ummah illa latamathu latmatan fa idza qila naqadat tamudat yusbihu rajulu fihal mu'minan wa yamsi kafiran hatta yasiru nasa illa kustatina kustatan imanan lan nifaqu fihi wa kustatil nifaqa la imanan fihi. Yang ketiga, yang paling mengerikan adalah fitnatu duhaima. Namanya fitnah duhaima. Duhaima itu asal katanya dari dama. Dama itu artinya gelap. Ya. Fitnah duhaima ini Rasulullah bilang, la tada'u ahadan min hadhil ummah illa latamathu latmatan. Tidak ada satupun orang di umat ini, umat Islam, yang tidak tertimpa dengan fitnah ini nanti di akhir zaman. Ya, fa idza qila in qadat tamudat yusbihu rajulu fihal mu'minan wa yamsi kafir. Lalu ketika dia ditimpa, orang mengira, umat Islam mengira, oh ini sudah selesai fitnah ini, padahal dia terus berlanjut tanpa disadari sampai yusbihu rajulu fiha mu'minan wa yamsi kafiran. Bahkan seseorang ada yang paginya masih beriman, sore dia kafir karena dia tidak menyadari dengan fitnah ini. Kalau ini sifatnya duhaima ini sudah doktrinasi, sehingga orang beragama tidak sadar bahwa sesungguhnya dia itu tidak beragama. Dia beragama seolah-olah dia menjadi seorang muslim padahal dia kafir. Itu fitnatul duhaima. Ya, karena masuknya juga melalui para penerang agama, para pencerah-pencerah agama, para ulama. Rasulullah melanjutkan kata-katanya, hatta yasirun nasu ila kustatina kustatan, sampai umat Islam itu terbagi dua. Ya, al-imanan la nifaqu bihi, ada kelompok murni orang beriman yang benar-benar beriman, orang Islam yang benar-benar beriman, la nifaqu fihi, mereka tidak sedikit pun orang menunjukkan sifat kemunafikan,
Mudah-mudahan kita salah satunya ya Pak. Wa qustatil nifaqu la imanu bihi. Dan kelompok orang Islam yang munafik tidak menunjukkan keimanan sedikit pun. Kalau nanti umat Islam sudah terpecah dua seperti ini, sudah terpecah dua nih, maka Rasulullah mengatakan kelompok orang yang beriman dan kelompok orang munafik. Kalau munafik itu tetap pakai sorban, pakai kain sarung, pakai baju koko ya Pak, itu munafik. Kalau kafir kan jelas enggak. Munafik mah tetap ke masjid. Fa idza kana dzakum, kalau kalian sudah menghadapi yang seperti itu, fanduru dajjalu min yaumihi au qadihi. Kalau itu sudah terjadi itu fitnah duhaima, maka bersiaplah Dajjal akan segera datang pada hari itu atau hari-hari berikutnya. Ya, saudara-saudara sekalian, jadi Rasulullah itu sudah mengingatkan kita, semoga kita itu sadar. Ya, sadarnya kita itu mendekatkan diri kepada Allah sekaligus menuntut ilmu agama. Ilmu kita itu jangan begini-begini aja. Kalau kita begini-begini doang, kita nggak bisa ngebedain itu fitnatus sara. Yang jadi ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama yang jadi corong penguasa itu, kita tidak bisa ngebedain ini corong penguasa ini, karena kita sendiri nggak punya ilmu. Jadi kita belajar agama dengan benar supaya kita tahu ada fitnatul. Kalau fitnatul akhlas itu gampang, kan udah terjadi. Yang berat itu fitnatus sara dan fitnatul duhaim. Apalagi duhaim itu kita sulit membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Bapak sekarang ini kalau nanya ke aliran-aliran sesat, sini mudah-mudahan enggak ada, tapi kalau ada juga saya kagak pikirin, saya ajak berdebat pun saya berani. Bapak itu kalau nanya sama orang-orang aliran sesat itu Islam Jamaah, Lemkari, Darul Hadis, LDII, coba ditanya, mereka ngaku paling benar itu, yang lain salah. Itu fitnah duhaima namanya. Sudah gelap, tidak bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Ya, itu contohnya. Itu contoh ya. Nah, kita isi diri kita dengan ilmu agama supaya kita tidak terkena fitnah itu. Ingat ya Pak, fitnatul akhlas, fitnatus sara, fitnatul duhaima. Yang paling berat ini fitnatul duhaima. Fitnah yang penuh dengan kegelapan sehingga umat Islam itu tidak bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Rasulullah mengatakan yusbihu rajulu fihal mu'minan wa yamsi kafiran. Sampai-sampai seseorang itu pagi masih beriman, sore udah kafir. Ya. Udah saruk mana ajaran agama, mana yang bukan gitu ya. Bentar lagi ada fitnah duhaima nih. Mau Natal, mau tahun baru ya. Jamaah Taubah tuh jangan lebay-lebay ya. Masih lebay-lebay aja berarti kagak pintar-pintar. Masih ikut-ikutan, masih apa gitu ya, dengan alasan toleransi. Lebay itu kalau menurut saya. Jangan suka lebay-lebay Pak. Saya kakak ipar saya Katolik Pak, terus terang aja. Katolik kakak ipar saya. Ketua Persatuan Wanita Katolik seluruh Indonesia, itu kakak ipar saya. Kakaknya istri saya percis. Kagak lebay saya Pak. Diundang, jangan datang. Saya bilang, apa urusannya lu? Konon lagi tetangga, kakak ipar. Kalau lagi datang ke rumah ngasih duit sama anak-anak saya Pak, sejuta. Anak saya panggil, mami datang. Anak saya manggilnya mami. Mami datang pasti dikasih uang nih, kasih duit sejuta. Setiap datang kasih sejuta. Pas urusan ngundang, nggak saya larang datang, jangan datang ya. Dan alhamdulillah udah pada ngerti. Itu fitnah duhaima. Makanya jangan suka lebay nih jamaah Taubah. Masa iya sih udah diajarin berkali-kali masih lebay-lebay juga. Gak enak nih toleransi sama temen. Hilah lu lagu lu. Ya, gak usah lebay-lebay. Urusan akidah, urusan kemasyarakatan, urusan sosial, kita harus bisa membedakan ya. Saya kalau urusan sosial tuh sama temen Pak, wah, yang beda agama, beda kepercayaan luar biasa, ada yang bantu. Saya punya tetangga itu rumahnya kosong, pernah saya pel Pak.
beda agama, dia Kristen. Tapi kalau urusan akidah tegak lurus kita, clear ya Pak, jelas ya. Jangan sampai kita terkena duhaima. Ini udah berapa lama nih? Dikit lagi deh, satu hadis lagi, habis itu kita makan kinca duren. Hadis nomor 4248. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Musaddad, hadasana Iyas ibnu Yunus, hadasana A'mas an Ziyad ibnu Wahab an Abdurrahman ibnu Abdurrabi al-Ka'bati an Abdullah ibnu Umar ibnu Amru an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man taba'a imaman fa'atahu sabqata yadihi wa samaratal qalbihi falyu'tihu mastata'a fa an ja'a akharu yunazi'uhu fadribu raqabatan akhari qultu anta sami'ta hadhihi min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tuhu adhanaya wa ahu qalbi qultu hadza ibnu amuka Muawiyah ya'muruna an taf'alu wa naf'alu qala a'tihu fi ta'atillah wa asihi fi ma'asiyatillah. Nah, ini bagian yang terakhir nih ya Pak, penting ini. A'tahu fi ta'atillah wa asihi fi ma'asiyatillah. Ini hadis tentang ketaatan, kepatuhan kepada pemimpin. Kira-kira artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Musaddad, meriwayatkan kepada kami Iyaz ibnu Yunus, meriwayatkan kepada kami A'mas dari Ziyad ibnu Wahab, dari Abdurrahman ibnu Abdurrabi al-Ka'bati, dari Abdullah ibnu Amr, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, man taba'a imaman fa'atahu sabkhatan yadihi samaratan qalbihi fayu'tihu mastata'a. Barang siapa yang telah memilih pemimpin, milih RT, milih RW, milih ketua DKM, RT RW mah kagak dipilih sama masyarakat ya, ini di perwakilan ya, DKM. Barang siapa yang telah memilih DKM, pemimpin maksudnya aku jadi DKM, falyu'tihu mastata'a, berikanlah hak untuk kita mematuhinya. Maksudnya pemimpin negara ini. Fa anja akharu yunazi'uhu fadribu raqabatan akhari. Kalau ada yang ingin menggulingkan pemimpin yang sudah kita baiat, kita harus melawan orang yang menggulingkan itu, yang mengkudeta. Maksudnya pemimpin negara ini ya. Qultu, lalu Abdullah ibnu Umar Amru bertanya, anta sami'ta hadhihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, engkau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hadis ini beneran? Kata Abdullah ibnu Umar, qala sami'tuhu adhanaya wa ahu qalbi, benar, aku mendengar dengan dua telingaku dan mempercayai dengan hatiku. Ini perkataan Rasulullah. Kalau kita telah memilih pemimpin, kita harus mematuhinya. Kalau ada yang ingin menggulingkan, kita harus membelanya. Tapi si yang bertanya ngomong lagi, hadhihi ibnu amuka Muawiyah, ini anaknya pamanmu si Muawiyah, ya'muruna an naf'alu wa naf'alu. Dia nyuruh kita untuk patuhlah sama pemimpin. Nyuruh begini, nyuruh begitu, nyuruh begini, nyuruh begitu. Kata Abdullah ibnu Umar, qala ati'uhu fi ta'atillah, patuhilah pemimpin dalam rangka taat kepada Allah ya. Umat Islam itu pedomannya itu, ati'uhu fi ta'atillah, taatlah kepada pemimpin dalam rangka taat kepada Allah. Kalau pemimpinnya tidak taat kepada Allah, jangan kita taati. Wa asihi fihi fi ma'asiyatillah, ingkari dia, jangan taat kalau dia bermaksiat kepada Allah. Paham ya Pak? Umat Islam itu pakemnya
patuh kepada pemimpin, tapi patuh kepada pemimpin yang taat kepada Allah. Umat Islam itu boleh mengingkari pemimpin kalau pemimpin itu bermaksiat kepada Allah. Jelas ya Pak? Saya kira itu hadisnya. Dua aja dulu karena udah aroma-aroma kincaduran udah menyetak ke seluruh masjid. Jadi kita stop sampai di sini. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.